Shalom, selamat malam buat kita yang berada di rumah masing-masing. Shalom sekali lagi, puji Tuhan pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk beribadah online kita pada malam hari ini. Dan saya yakin dan percaya semuanya ini karena kemurahan kasih Tuhan kepada kami semua. Sebelum kita memulaikan ibadah kita akan berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Segala puji kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena di sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau telah menjaga kami, melindungi kami Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul lewat ibadah online kami pada malam hari ini di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa ibadah kami pada malam hari ini hingga boleh jadi di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat hati kami ya Tuhan Yesus, agar supaya hati kami dan mata kami dan pikiran kami biarlah hanya tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah online kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian kita pada malam hari ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita
Beri kita kemuliaan untuk Tuhan di rumah masing-masing. Haleluya. Seterusnya kita akan menyanyikan lagu pujian Allahku dahsyat. Mari kita bangkit berdiri, biarpun di rumah masing-masing berdiri memuji Tuhan, tepuk tangan dan bersorak-sorak untuk Tuhan. Amin. Sampai ke timur, nama Yesus naik sanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh. Sekali lagi, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh. Tinggikan namamu. Oh. Tinggikan namamu. Oh. Haleluya, Allahku dahsyat, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, buka hati kita, pikiran kita. Dengan lagu pujian kita ini, kusiapkan hatiku Tuhan. Mari sama-sama kita mengundang Tuhan Yesus, Roh Kudus, hadir di hati kita masing-masing pada saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini, masa ini kami dapat bersama-sama duduk sekali lagi mendengar firman-Mu. Tuhan, saya berdoa biarlah setiap pribadi kami ya Tuhan Yesus dapat menerima firman-Mu pada waktu ini, dan kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami setelah kami menerima firman ini ya Tuhan Yesus. Berkati setiap pribadi kami dengan fokus yang baik dari awal hingga selesai firman Tuhan disampaikan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom sekali lagi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan yang ingin disampaikan malam ini adalah kenapa perlu menjadi murid. Saudara, untuk diselamatkan, menerima pengampunan dosa, Anda harus percaya Yesus. Percaya dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Tetapi untuk berkemenangan, untuk hidup yang mempunyai dampak, untuk membuat perbezaan di dunia ini, untuk boleh hidup berkemenangan dalam hidup, saudara perlu tetap dan tinggal di dalam firman-Nya. Dan itu yang dijadikan murid Yesus. Itu yang disebutkan murid Yesus. Orang-orang yang percaya dan mengikuti semua yang diajarkan. Karena untuk menjadi murid, saudara harus mempunyai guru. Untuk menjadi murid, saudara harus punya komitmen. Banyak orang suka belajar memasak, belajar buat kue, belajar buat bisnis, belajar buat rumah, dan sebagainya melalui YouTube. Bukan hanya sekadar memasak, buat kue, buat bisnis atau buat rumah, tetapi mengerti apa yang dia buat di dalam YouTube itu. Anak-anak pergi sekolah harus mempunyai komitmen menjadi murid. Kenapa di musim pandemik ini sekolah masih tetap berjalan walaupun secara online? Karena hidup ini penuh dengan belajar. Untuk berjaya dalam hidup, untuk sukses dalam hidup, tidak ada kata berhenti atau bersara dari belajar. Pendek kata, kalau kita lihat ciri-ciri seorang murid, dia harus bangun walaupun mengantuk dan malas. Pakai baju seragam ke sekolah. Ikut jam sekolah. Bukan suka hati, karena dia seorang murid. Walaupun sekarang ada sesi pagi dan sesi petang, tetap belajar. Saudara, sadarkah kamu di waktu-waktu ini banyak orang tidak mau menjadi murid Yesus? Sebab tidak mau komitmen. Pernah sekali saya dan suami pergi ke kedai telepon untuk urusan handphone. Karena handphone saya yang lama sudah rusak. Dan sambil penjual itu mengurus apa yang perlu, kami sempat bercerita. Dan tanpa sadar kami tiba-tiba ke satu perbualan soal kerohanian. Sebab dia lihat saja muka kami seperti muka Chinese. Saya dan suami terus respon, kami bukan Chinese. Kami dari Sarawak. Oh, sebab macam muka Chinese, kata dia. Kemudian dia terus respon, orang Kristen? Jadi kami langsung jawab, ya. Jadi dalam pikiran dia, orang di Sarawak itu kebanyakan orang Kristen. Setelah bercerita panjang, lalu dia memberitahu kepada saya dan suami, dulu saya juga orang Kristen. Jadi saya dan suami mulai tertarik untuk bercerita dengan dia. Lalu dia terus sambung cerita, oh, tapi sekarang tidak lagi. Jadi saya dan suami terus tanya, kenapa tidak? Saudara sangat sederhana dan penuh yakin dia menjawab, malaslah nak terikat pergi ibadah. Pendek kata, tidak mau menjadi murid. Tak mau tertanam dan
lebih happy dengan kerja dan tak perlu cari Tuhan. Saudara, singkat dari cerita ini kita sadar dan tidak heran banyak orang tidak ke gereja karena tidak mau tertanam di gereja. Ada perbezaan antara kamu member dan tidak member kalau pergi di sebuah shopping mall atau supermarket atau juga dalam pembelian online. Saya percaya banyak orang mau harga diskon, harga murah daripada harga bukan member. Tapi pada masa bersamaan harus ada komitmen. Kamu harus membeli di sana saja dan kejar bonus yang ada supaya kamu dapat keistimewaan dan berhasil dalam apa yang kamu usahakan dalam menjadi member itu. Kamu harus membeli dengan jumlah sekian-sekian untuk mencapai target. Kamu sudah membayar menjadi member untuk mendapatkan diskon-diskon seterusnya. Waktu-waktu ini banyak orang mengaku sebagai orang Kristen. Tahukah kamu maksud Kristen itu apa? Kristen itu bermaksud pengikut Kristus. Pengikut Kristus bermaksud Kristus adalah guru kita dan kita adalah muridnya. Kepada orang percaya dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32, kebenaran adalah Yesus Kristus. Kalau kamu benar-benar mengikutku, kamu akan mengenal siapa kebenaran sesungguhnya dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita menjadi murid, kita akan merasa kemerdekaan itu yang sesungguhnya. Persoalannya di sini, kenapa kita perlu menjadi murid? Satu sebabnya saudara, sebab ia adalah pembelajaran. Tidak heran kalau kamu gagal. Belajar bukan hanya sekadar pergi sekolah, tetapi selepas dari sekolah, saudara juga harus terus belajar. Pada saat kamu berhenti belajar, saat itulah kamu mengundang kegagalan. Pendek kata saudara, selagi kita masih hidup di dunia ini, malah sehingga rambut kita putih dan kulit kita sudah keriput, kamu dan saya dan semua orang di sekitar kita masih belajar. Sebab itu orang tua sekalipun kalau ditemu duga ataupun diinterview tentang bagaimana rumah tangga dan hidup dia berhasil, pasti dia akan menjawab, belajar dari orang, belajar dari pengalaman dan sumber-sumber lainnya. Saudara, sadarkah kamu hidup sehat juga perlu belajar? Ingin bercinta pun perlu belajar. Belajar supaya sampai ke alam perkawinan. Belajar bersabar walau dibebani. Belajar setia meski ada godaan fikiran. Belajar memaafkan walau pernah disakiti. Saudara, ada banyak yang manusia perlu belajar. Dan singkatnya, kita sentiasa belajar. Berkawin pun perlu belajar. Kalau kamu mau menikmati perkawinan kamu harus belajar. Selalu belajar dalam perkawinan kamu. Sebab dalam perkawinan ini, sentiasa ada musim-musimnya. Dan orang yang tidak mau belajar dalam perkawinan, maka perkawinan kamu akan gagal. Saudara, semua orang sukses, baik itu di dalam usahawan, di dalam bisnis, perkuliahan, pekerjaan, dalam keluarga, dan dari segala aspek apapun, ada sesuatu yang mereka harus terus-menerus belajar. Berbanding dengan orang yang sama sekali tidak berganjak, bahkan menurun. Contohnya kepada usahawan sekarang, terus berhasil. Saya lihat perlu ada komitmen untuk sertai kelas bisnis. Apatah lagi di musim pandemik ini, kelas tetap berjalan melalui Zoom atau Google Meet. Disiplin setiap waktu untuk naik pangkat ataupun level. Perlu berkorban sesuatu untuk mencapai sesuatu. Perlu ada ilmu yang cukup supaya mencapai apa yang ingin dicapai.
konsisten kalau mau berjaya sebagai usahawan. Sebab itu, barang siapa yang menikmati hidup sukses adalah mereka yang menjadi murid. Tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan hidup melalui belajar. Saudara, menjadi orang Kristen itu dilahirkan. Artinya, begitu kita menerima Yesus, langsung mengalami kelahiran baru. Tetapi untuk menjadi murid Kristus harus dibentuk, dan prosesnya melalui pemuridan. Adakah kita sadar bahwa di hari-hari ini telah terjadi penurunan kualiti kehidupan orang percaya? Salah satu penyebab mengapa hal ini terjadi adalah tidak berjalannya pemuridan secara maksimal. Gembala buat kelas pemuridan, jemaat tidak sertai. Kenapa? Tidak siap menjadi murid, padahal orang Kristen. Pemuridan bukanlah sekadar pengajaran tentang dasar-dasar kekristenan atau memenangkan jiwa bagi Kristus. Pemuridan bercakap lebih dari itu. Pemuridan adalah mendidik orang dalam kebenaran dan membuat mereka mengerti standar kehidupan warga kerajaan Allah. Dengan kata lain, umat Tuhan harus dimuridkan melalui keteladanan hidup dari para pembimbing mereka. Saudara, siapa guru kamu? Inilah yang diamanatkan Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Selama misi Tuhan Yesus Kristus di bumi, Yesus menyadari bahwa pemuridan merupakan hal penting. Dalam melatih 12 murid itu, setiap hari mereka mengenal cara hidup Yesus, cara berpikir Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus, dan juga segala rahasia kerajaan Allah. Yesus memberi mereka makan, yaitu firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 8. Kemuliaan Bapa ternyata apabila kamu berbuah lebat. Itulah tanda kamu benar-benar muridku. Saudara, sadarkah kamu sekiranya kamu berbuah banyak, Bapa dipermuliakan? Di sini kita dapat lihat murid berbuah banyak. Bukan sekadar percaya, tetapi melakukan supaya dapat menikmati keuntungan secara berterusan. Kesimpulannya di sini, saudara, mengapa kita perlu menjadi murid? Yang pertama dan satu-satunya sebab, karena hidup ini bercakap soal belajar. Sebab ini adalah pembelajaran. Supaya kita berhasil dan sukses selama masih hidup. Kalau kita berhenti belajar dalam segala aspek, apatah lagi sebagai murid Kristus, maka hidup kita tidak berbuah dan pastinya tidak memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Saudara-saudara, saya mengajak kita percaya secara aktif dan sentiasa refleksi sehingga kita semakin menyadari tugas kita sebagai murid-murid Kristus. Kita dapat memperlihatkan kebaikan Allah. Kita berharap dapat semakin bertumbuh untuk lebih lagi menjadi saksi dalam masyarakat sekitar kita dan dalam kalangan orang percaya kita sendiri. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami ya Bapa, karena kami adalah murid-murid-Mu. Tolong kami hari-hari ke depannya ya Bapa, untuk mulai mau belajar lebih dalam lagi akan firman-Mu, mulai mau mengikuti sifat dan karakter Yesus sendiri. Tuhan tolong kami supaya kami mampu melakukan kehendak-Mu dan misi-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat bertumbuh sebagai murid-murid Yesus. Tuhan memberkati.